Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk Mas ya. Pak. Jadi apa kabar kamu hari ini Mas Rian? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Saya dengar-dengar dari wali kelas kamu tuh sering kecanduan sama game online. Sehingga waktu pembelajaran itu kamu sering telat masuk kelas, sama kamu tuh terlambat untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum kita mulai konseling kita hari ini, Bapak minta waktu 20 menit untuk kamu bercerita dengan jujur. Dan saya berjanji saya akan merahasiakan cerita kamu, dan saya tidak akan menyebarkan kemana-mana. Tapi asalkan kamu jujur dengan cerita kamu, maka Bapak akan memberikan arahan untuk kamu. Baik Pak, saya akan berusaha jujur ya Pak. Baik. Baik. Terima kasih ya Mas Rian. Iya Pak. Ulangi lagi Mas Rian. Iya Pak. Kamu sering terlambat masuk kelas, sering ketiduran di kelas, dan sering terlambat untuk mengerjakan tugas. Itu dari wali kelas kamu. Iya Pak. Sebenarnya itu apa yang terjadi sama kamu Mas Rian? Jadi gini Pak, belakang ini kan saya sering main game online. Ya, waktu saya bermain itu Pak, saya jadi lupa waktu dan tugas saya tidak selesai tepat waktu juga Pak. Dan saya kalau main itu pasti sampai pagi itu Pak. Dan waktu kalau di kelas saya jadi ngantuk dan nggak fokus saat pelajaran Pak. Itu sebabnya Pak. Kayaknya itu Pak. Saya alami. Begitu. Iya. Jadi kalau dari kamu sendiri itu gimana perasaan kamu tentang kamu kalau dimarahin guru di kelas, terlambat mengerjakan tugas, dan jarang masuk kelas? Kalau perasaan saya sendiri sebenarnya nggak enak Pak, sama orang tua saya, sama guru, dan malu sama teman-teman Pak. Kalau nilai saya jelek dan sebagainya, pasti kan akan dibanding-bandingkan dengan tetangga gitu Pak. Kalau nilai saya jelek sama orang tua, saya nggak enak Pak sebenarnya juga. Oke, Bapak mengerti sebenarnya. Nggak apa-apa sebenarnya untuk main game, karena dari ngegame itu kan kamu juga bisa deket berinteraksi sama teman-teman kamu supaya lebih dekat lagi kan. Tapi sekarang kalau Rian boleh membayangkan, sebenarnya apa harapan Mas Rian, harapan seperti apa yang Mas Rian harapkan? Sebenarnya saya menghadap begini Pak, kalau saya juga ingin main game tapi nilai saya juga baik dan tidak dimarahi orang tua, jadi kayak seimbang gitu Pak. Tetap main game tapi nilai baik dan ya pokoknya nggak dimarahi gitu Pak. Oke. Jadi itu topik. Jadi Mas Rian itu kan berharap untuk menjadi lebih baik dan Iya. orang tua tidak khawatir. Iya, tapi Dan- tetap main game tapi tetap baik itu gimana? Oh iya. Kemarinnya begitu. Oke, baiklah. Ini akan menjadi pembahasan kita hari ini ya Mas Rian. Iya Pak. Kita masuk ke topik pembahasannya Mas Rian. Iya Pak. Saya mau ambil buku dulu. Banyak yang mau saya pertanyakan. Iya, Nanti Pak. saya untuk apa namanya? Untuk saya tulis lalu saya teliti. Jadi supaya kita bisa lihat dengan jelas, Bapak ingin tahu kebiasaan kamu sehari-hari. Kalau hari sekolah biasanya kamu tuh pulang jam berapa? Jadi biasanya saya pulang jam 2 Pak. Jam Terus 2. ya istirahat sebentar, terus makan. Habis itu lanjut main HP Pak. Oh Iya. begitu. Biasanya kalau setelah pulang tuh kamu langsung main HP berarti? Enggak Pak, sebenarnya saya itu iseng-iseng misalnya scroll Instagram, Facebook gitu Pak. Tapi keterusan sampai nggak sadar itu biasanya langsung buka game itu Pak. Kayak nggak sadar, kayak sudah refleks gitu Pak. Oh iya. Iya.
Jadi kamu tuh mulai main game itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya saya main itu habis ngasar sampai maghrib Pak. Kalau seru itu bisa kadang sampai jam 12 malam Pak. Kalau lagi seru-serunya sama teman-teman mabar bareng gitu Pak. Berarti itu kamu dalam satu hari itu kurang lebih berapa jam yang kamu lakukan untuk main game? Bisa 5 sampai 6 jam Pak. 5 sampai 6 Iya jam? Pak. Lama ya ternyata ya. Iya lumayan Pak. Nah terus dengan tugas sekolah biasanya kamu mengerjain tugas jam berapa? Tugas sekolah itu? Saya kerjakan biasanya habis misa Pak, biasanya sampai jam 9 lah Pak. Nah ini kalau dari sisi fisik kamu ini, kamu tuh gimana badan kamu? Kalau Badan, kamu setiap hari kayak gitu? badan saya jadi nggak enak Pak sebenarnya. Terus kayak sering ngantuk di kelas, nggak fokus kalau dijelasan sama guru. Kayak pikiran saya ke game terus gitu Pak. Kayak nggak enak, jadi nggak fit gitu Pak. Kalau sebenarnya Pak. Lalu dalam seminggu ini kan tadi kamu gara-gara pikiran Iya, susah fokus ya Iya, gara-gara Pak. game itu. Nah terus dalam seminggu itu kira-kira kamu tuh berapa kali tugas kamu tuh terganggu karena game? Kalau tugas itu sebenarnya setiap hari Pak, biasanya terganggu. Ada aja yang tugas yang terganggu. Ada yang nggak selesai, kadang lupa dikerjakan gitu Pak, gara-gara asik main game. Sering Pak kalau tugas. Berarti sampai nggak maksimal ngerjain? Iya Pak, nggak maksimal biasanya. Dapatnya jelek. Lalu gimana reaksi orang tua ketika kamu sering main game terus karena tahu tugas kamu terganggu? Kalau reaksi orang tua saya biasanya HP saya sampai disita Pak. Kalau disita ya, kalau sudah dikasihkan lagi ke saya ya main game lagi Pak biasanya. Ya disita ya Pak kalau orang tua saya. Hukumnya begitu. Berarti meskipun orang tua kamu udah melarang nih, Ya. kamu masih pilihanmu tetap masih sama ya? Kembali main game terus? Sebenarnya saya mau berubah Pak, tapi kayak susah gitu Pak. Kayak sudah kayak candu itu Pak. Main gamenya kayak kalau nggak main game itu rasanya kayak ada yang beda gitu Pak. Iya Pak. Baik, Bapak coba rangkum ya. Sekarang Rian memilih untuk banyak menghabiskan waktu dengan game sekitar 4-6 jam sehari. Iya Pak. Akibatnya tugas kamu sering terlambat, nilai menurun, kamu sering mengantuk di kelas, dan hubungan dengan orang tua menjadi tegang. Iya Pak. Apakah rangkuman Bapak ini sudah menggambarkan keadaan kamu? Sudah Pak. Ya seperti itu Pak kira-kira keadaan saya Pak. Oke, baik. Ini penting ya Mas Rian. Karena di konseling realitas kita melihat bahwa yang bisa kita kendalikan adalah pilihan perilaku kita sekarang. Iya Pak. Game bukan musuh, tapi cara kita menggunakannya yang perlu diatur. Jadi kamu harus tahu waktu, kamu harus tetap konsisten dalam kewajiban kamu. Anak sekolah kamu harus anak sekolah itu harus belajar itu penting, pendidikan itu penting ya Mas Rian, Iya masa Pak. depan. Oke Mas Rian, Iya Pak. sekarang Bapak ingin kamu menilai diri kamu sendiri. Tadi kamu bilang ingin tugas beres, nilai membaik, dan orang tua tidak marah, dan tetap ada waktu untuk main game ya. Kalau kamu lihat nih kebiasaan kamu sekarang main game 4-6 jam, tugas mepet, sering begadang, menurut Rian apakah kebiasaan itu membantu atau menghambat tujuan tadi? Kalau menurut saya jelas menghambat Pak, karena kalau saya main game tugas saya jadi terlambat dan nilai juga menurun. Kayak begitu Pak. Oke, jadi Mas Rian sendiri pun menyadarinya. Iya Pak.
Ya, bahwa cara yang kamu pilih sekarang itu belum sejalan dengan tujuan kamu yang sekarang, Mas Rian. Kamu sadar apa yang kamu inginkan? Kamu tuh sadar dengan jalan tujuan yang kamu inginkan? Iya Pak, saya sadar Pak. Sadar. Oke, sekarang kita pakai skala dari 0 ya. Baik. 0 10 banding 0 itu sama sekali tidak membantu mencapai tujuan. 10 sangatlah membantu. Menurut Rian, Iya, Pak. perilaku yang kamu jalani sekarang ini ada di angka berapa? Coba Mungkin coba. ada di angka 2 Pak. Oke, Iya, di angka 2 ya. Iya Pak. Ya, angka 2. Angka 2. Ya, artinya menurutmu pilihanmu sekarang sangat kurang membantu untuk mencapai tujuan kamu. Kalau begitu menurut Rian perlu ada perubahan atau tidak? Kalau menurut saya perlu Pak ada perubahan. Karena saya juga nggak ingin mengecewakan orang tua saya. Saya juga ingin nilai saya bagus dan pokoknya menjadi lebih baik lah Pak. Saya juga ingin berubah gitu Pak untuk masa depan saya. Dan nggak main game terus gitu Pak. Baik, kesadaran itu sangat penting dalam sisi konseling realitas kita ya. Iya Pak. Untuk menekankan tanggung jawab, Rian sudah melihat sendiri bahwa pilihan sekarang belum bertanggung jawab terhadap tugas dan masa depan kamu. Oke. Iya Pak. Saya masuk ke bagian rencana. Bapak tidak akan menyuruh kamu untuk berhenti total main game. Oke. Iya Pak. Juga di bagian kesenangan kamu, apapun itu. Tapi kita ingin game tidak untuk menguasai hidup. Jadi kamu punya pilihanmu di angka 2. Iya Pak. Mari kita naik lagi, lebih tinggi lagi untuk ke angka 5 terlebih dahulu. Iya Pak. Baik. Itu tidak berat-berat. Perubahan kecil ini tuh yang paling mungkin untuk Rian lakukan untuk minggu ini. Benar atau tidak? Iya Pak. Jadi gimana? Mungkin apakah kamu bisa mengurangi main game? Mungkin gini Pak, saya mengerjakan tugas dulu Pak sampai mungkin maghrib sampai isya, baru kalau tugas saya selesai mungkin saya bisa ya main game sebentar sampai jam 10-an gitu Pak. Mungkin yang bisa dilakukan untuk minggu ini mungkin kayak gitu Pak saya. Oke. Kayak bisanya. Oke, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik lagi tadi Mas Rian. Ya, mungkin begini Pak. Kalau hari libur mungkin saya bisa kayak membagi waktu saya main game Pak. Kalau siang misal 2 jam, kalau malam 2 jam gitu Pak. Jadi totalnya cuma 4 jam Pak. Saya berusaha mengurangi waktu saya main game itu Pak, agar bisa bersosialisasi dengan teman lain, kayak keluar rumah gitu Pak, agar tidak game terus gitu Pak. Jadi kira-kira kamu tuh main game itu sampai jam berapa? Jam 10 kah? 10 malam atau jam 9 malam? Kalau biasanya sebelum saya mau berubah ini ya bisa sampai jam 12, jam 1 malam gitu Pak. Ya biasanya saya mabar sama teman. Kalau Winstrik itu biasanya kayak ingin main terus itu Pak. Oh iya. Iya, jadinya panas selesai ya. Ya, bapak itu juga sebenarnya suka game, tapi bapak itu bisa tahu waktu. Bapak itu udah nggak terlalu tertarik main game lagi, tapi Mobile Legend tuh ya. Cuma ngikutin e-sportnya aja. Karena bapak sudah immortal sebenarnya. Immortal ya. Ya, kan pangkat tertinggi secara immortal. Oh iya Pak. Di season Masih ini. mythic Pak. Masih mythic. Makanya main itu jangan keterusan, secukupnya. Kalau udah menang tuh udah jangan terlalu panas. Gitu. Susah gitu Pak kalau sudah menang kayak pengen main terus. Gitu. Oke, lanjut ya ke topik lagi ya. Iya Pak. Baik, jadi rencananya ini habis maghrib sampai isya untuk mengerjakan tugas ya Mas Rian. Iya Pak. Lalu setelah tugas selesai, Mas Rian boleh main game maksimal sampai pukul
10 Iya, malam, 10 Pak. 10 di hari Saya sekolah. usahakan 10 Pak, 10 malam. Nah, lalu bagaimana dengan hari Sabtu dan hari Ahad, Mas Rian? Kalau hari Ahad ya mungkin kayak yang tadi bilang Pak, mungkin siangnya 2 jam, kalau malamnya saya main 2 jam juga Pak, jadi totalnya bisa 4 jam. Saya kurangi waktunya main game saya seperti itu Pak, bisa saya kurangi Pak. Oke, supaya kamu tidak sendirian ya Mas Rian. Iya Pak. Siapa yang bisa kamu ajak kerjasama di rumah? Mungkin ibu saya Pak. Bu Anda. Iya, kalau saya mau mengerjakan tugas, misal HP saya biar saya titipkan ke ibu saya. Kalau tugas saya sudah selesai, baru saya ambil lagi gitu Pak. Biar saya nggak ngerjain tugas sambil main game atau buka sosmed gitu Pak. Biar lebih fokus. Oke, bagus sekali. Berarti kita tambah nilai 1 poin lagi. Iya Pak. Kalau tugas belum dikerjakan, HP dititipkan ke ibu sampai tugas selesai. Iya benar Pak. Oke, sekarang kita kembali ke skala 0 sampai 10. Seberapa yakin ya Mas Rian bisa menjalankan rencana ini selama 1 minggu ke depan? Saya yakin Pak. Berapa? Mungkin sekitar 7 Pak. 7? 7 iya Pak. Anda yakin? Yakin Pak. Oke. Saya yakin bisa Pak. Oke. Angka 7 itu cukup bagus dalam membuat Anda belum bisa bilang 9 atau 10. Apa yang membuatmu belum bisa bilang ke angka 9 sampai 10? Kenapa harus angka 7? Karena ini masih kayak permulaan gitu Pak. Saya mencoba dulu untuk kayak gimana ya Pak, kayak beradaptasi gitu Pak. Kalau saya misal 1 minggu ini saya bisa melalui ini, kayak mempraktekkan ini, baru saya yakin ke angka 9 atau 10 gitu Pak. Misal saya bisa kayak ngerjain tugas tepat waktu, kayak bangun ya pagi, nggak tidurnya nggak terlalu malam, baru saya bisa yakin kayak kalau bisa nyentuh angka 9 atau 10. Oke. Mungkin begitu Pak. Saya ini Bapak tanya jujur ya. Iya Pak. Bapak tuh ngerti sama kamu nih. Kalau suatu ketika teman-temanmu ngajak mabar nih, dari jam 9 dan sampai malam lah, Iya Pak. apa yang akan kamu lakukan? Kamu kadang merasa nggak enak sama teman-teman mabar kamu, atau kamu menolak mereka gitu. Mungkin saya nggak menolak Pak, tapi saya mungkin ikut sebentar, tapi saya kurangi waktunya Pak, misal 2 jam atau ya nggak lebih sampai 4 jam lah Pak. Karena ya seperti yang saya bilang tadi Pak, saya juga masih ingin main, tapi juga masih kayak harus seimbang itu Pak, kerjain tugas sama yang lain. Saya berusaha untuk tetap mendapat nilai yang baik. Oke, itu jawaban yang baik. Ya, Artinya Pak, kamu Mas. tetap bisa menghargai teman kamu, tapi juga tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Iya Pak. Sekarang ini Bapak mau rangkum semua kontrak kecil kita. Yang pertama, Iya, Pak. hari sekolah habis maghrib sampai isya untuk mengerjakan tugas. Iya, Oke? Pak. Baik Pak. Nanti Bapak kirim filenya lewat nomor kamu ya. Iya. Tapi Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu ini, Iya, Pak. biar kamu bisa gampang. Lalu yang kedua, setelah tugas selesai maksimal 4 jam. Setelah tugas selesai, game maksimal sampai pukul 10. Ya baik Pak. Lalu yang ketiga, hari Sabtu dan Ahad, game maksimal 4 jam. Ya, Pak. Lalu yang keempat, kalau sulit mengendalikan diri, HP dititipkan ke ibu sampai tugas kamu selesai. Ya Pak, siap Pak. Yang kelima, Rian menyampaikan dengan sopan kepada teman bahwa ia sedang mengurangi game demi tugas dan istirahat. Apakah semua poin ini sesuai dengan pilihannya Mas Rian? Sudah sesuai Pak. Oke, sudah sesuai ya? Ya. Bagus. Ingat, ini bukan paksaan dari Bapak ya.
Tapi pilihan Rian sendiri untuk mendekat ke tujuan. Mengerti? Ya Pak. Oke. Oke. Rian, Ya Pak. Bapak sangat menghargai keberanian kamu hari ini. Kamu sudah mau jujur, mengakui masalah, menilai sendiri, Ya. dan membuat rencana. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin tanya hal penting. Apa yang yang kita dapat dari pertemuan hari ini, Mas ya? Mungkin begini Pak, kalau soal kecanduan saya main game online, sebenarnya itu alangkah baiknya begini, tidak dihilangkan, tetapi alangkah baiknya itu diseimbangkan. Kayak saat mengerjakan tugas itu harus sebaiknya mengerjakan tugas lebih dahulu, baru kayak main game sebentar, sekitar 2 jam 3 jam itu nggak apa-apa. Pokoknya intinya tidak usah dihilangkan, tapi lebih diseimbangkan agar semuanya berjalan dengan baik gitu Pak. Betul sekali. Betul. Dalam konseling realitas, kita percaya bahwa kita bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Ya Mas ya? Betul? Betul nggak? Betul Pak. Oke, game boleh saja jadi hiburan. Iya Pak. Tetapi kamu yang menentukan, bukan game yang menentukan hidup kamu. Oke. Iya Pak. Jadi sekarang bagaimana perasaan kamu setelah ngobrol kurang lebih 20 menit sama Bapak? Peran saya ya jadi lebih lega Pak, karena saya mendapat saran dari Bapak dan ada masukan baru untuk saya Pak, agar kecanduan game online yang saya alami ini bisa kayak lebih tidak kecanduan lagi Pak. Oke, jadi alhamdulillah, Iya, puji Pak. Tuhan, Iya, ucapan Pak. syukur pada Tuhan. Bapak menyarankan kita bertemu lagi 1 minggu ke depan untuk melihat bagaimana perkembangannya untuk menjalankan rencana ini nanti ya. Iya Pak. Nanti kita evaluasi apa yang udah berhasil dan apa yang belum dipenuhi. Iya Pak. Selama 1 minggu ini, kalau kamu punya perasaan goyah Iya. atau butuh tempat cerita, Iya Pak. kamu boleh datang ke ruang BK ini kapan saja, karena Bapak akan tetap di sini sampai kontrak sekolah Bapak di sini itu selesai. Iya baik Pak. Paling Bapak selesai itu nanti sekitar masih 5 tahun lagi lah. Yaitu kan sampai kamu lulus pun Bapak tetap masih di sini. Iya Pak. Di sini kan. Oke, jadi bagaimana? Mungkin sudah itu saja dari Bapak. Sama Mas Rian juga ya, terima kasih sudah kerjasama dengan Bapak. Kita bersama dengan baik. Kalau begitu akhiri pertemuan hari ini, kita mungkin bisa cerita-cerita sedikit tentang game ini ya. Bapak mau tutup dulu. Oke. Jadi kamu tuh sebenarnya itu kalau game itu main game apa Mas Rian? Saya main game Mobile Legends Pak, karena Mobile bisa Legends. mabar sama teman Oh, banyak iya. gitu Pak. Jadi 5 versus 5 Iya, ya? kan bisa seru. Kalau main tuh biasanya itu di mana Mas? Di rumah? Kalau main itu biasanya ada tempatnya Pak, kayak nongkrong tuh, kayak base camp gitu Pak, bareng-bareng. Kamu kalau main tuh main, Bapak itu sebenarnya juga main Mobile Legends. Iya. Tapi Bapak itu udah jarang main Mas Rian. Karena udah selama 2 season Bapak itu udah immortal. Udah tamat ya Pak? Udah kalau bilang tamat tuh pasti ya game online kan susah tamat ya Mas. Iya. Dulu tuh perjuangan Bapak itu main Mobile Legends itu lama untuk menuju ke IMU. Bapak itu sampai ngikutin tim e-sport, kayak nonton MPL Iya. gitu. Kamu punya apa nggak? Punya player yang kamu favoritkan? Kamu siapa? Kalau player yang saya favoritkan itu Donkey, kamu tahu nggak? Oh ya, Donkey. Ya, favorit saya Pak. Pasti juga ya Iya. Mas Donkey, ya. Tapi itu kan pemain lama Mas Rian. Udah lama banget itu. Ya, Kalau terus. sekarang itu saya tuh lebih ke dulu tuh saya tuh juga ngikutin dari
MPL season 1 tuh Iya. itu EVOS itu yang menjuarai itu waktu saya tuh masih ingat banget itu terus No Limit ya guys. Terus No Limit kan main apa dia tuh langsung main itu bisa dimainin kelihatannya dia pakai Rafaela ya itu pada liru nggak OP itu tuh. Tapi kalau sekarang tuh veteran-veteran itu udah punya keluarga masing-masing Sudah ya, streaming ya Pak. ya kayak begitulah Mas Jan kayak jadi inti dalam yang sesuatu yang bisa diambil dalam hidup itu pada dasarnya semua itu ada masanya Mas Rian. Dan Mas Rian pun juga mungkin nggak usah nggak usah sampai Mas lupa waktu. Mas Rian itu harus tahu waktu kapan harus berhenti, kapan harus belajar gitu. Karena Mas Rian punya tanggung jawab sendiri. Dari para pro player itu sebenarnya juga punya tanggung jawab sendiri Mas Rian. Kayak siapa? Kalau saya sekarang tuh saya yang saya favoritkan itu saya tuh saya tuh kan user roam ya sekarang. Iya Pak. Tapi style saya itu kayak jungler. Kayak gimana itu Pak? Nah, saya tuh memfavoritkan Mas tahu sekarang nggak? Kairi Mas, Kairi. Iya, Kairi tahu Pak. Kairi. Kan udah belah tengah itu Mas. Iya. Nah, keren tuh Mas. Tapi saya tuh lebih suka Keyboy. Karena Keyboy itu menurut saya dia tuh roam itu makro dapat, mikro dapat gitu. Harus rusuh ya Pak, harus rusuh terus gitu. Ya harus rusuh terus saat main. Nah itu dan rusuh dan nggak mati itu susah Mas ya. Itu keren sih. Jadi saya sebenarnya juga gamer Mas, saya juga suka game. Bahkan semua game itu saya coba sampai apa itu namanya COC. Saya sebenarnya masih main. Sekarang sudah sampai TH18 kan. Itu dari saya itu main tuh mentok sampai TH13 benar. Main lagi. ML saya masih main, tapi sekarang saya tuh baru stuck di Glory. Iya, naik turun terus Mas saya karena nggak ada waktu. Berarti Bapak pernah kayak di fase saat saya ini ya Pak? Iya, Karena apalagi ada itu anak itu dia itu udah lulus sekitar nggak tahu udah lulus apa di DO karena bapak saya udah lupa. Dia itu udah sekitar 5 tahun lalu, namanya itu Muhammad Yusuf kan. Yusuf ya? Yusuf. Ya. Yusuf itu kecanduan mah itu dia udah nggak cuma ngegame lagi Mas ya. Dia itu ngegame, nakal, rokok, minum, wah sekolah semuanya. Dia sampai merusak semuanya, dia merusak apa jauh lingkungannya buruk, semuanya buruk lah, terganggu semua. Terus dia juga sering bolos sekolah sampai nggak pernah masuk, sampai ketinggalan beberapa UTS, tugas-tugas yang lain gitu. Sekarang tapi itu pengobatan dia itu malah lama banget itu di sini itu cerita terus nggak pernah berhenti gitu sampai ya akhirnya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi saat itu bapak itu sedang dialihkan tugas ke sekolah lain dan bapak tidak di sini. Setelah bapak kembali lagi ke sini, Mas Yusufnya udah nggak tahu dia udah dipindah sekolah atau di DO atau emang udah lulus sekarang. Tapi saya dengar dia tuh sudah menjadi orang sukses gitu. Mungkin satu saat Mas Rian bisa jadi kayak Mas Yusuf. Iya Pak, dia akan berusaha Pak Dia mengurangi berusaha. kecanduan game online saya ini. Ini kan udah hampir jam pulang sekolah Mas Rian. Ini bapak mau beres-beres dulu, beres-beres ruang BK. Mungkin kita bisa lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Oke. Baik Pak. Oke. Itu ya Mas Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas Rian. Ya. Pamit dulu ya Pak. Ya, hati-hati. Ya Pak. Terima kasih.